Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. How are you? I hope all of you are in good condition. And Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video ini kita akan membahas tentang salah satu jenis teks yang dipelajari oleh para siswa kelas 11 di SMA. Dan teksnya adalah tentang Analytical Exposition Text. Nah, sebelum kita membahas secara tuntas insya Allah tentang teks ini, silahkan di subscribe channel ini dan silahkan like video ini jika kalian suka, dan boleh juga memberikan komentarnya jika ada yang ingin didiskusikan, ataupun juga boleh di share video ini agar teman-teman kalian juga bisa menonton video ini dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Thank you. So langsung saja kita mulai membahas tentang Analytical Exposition Text. Iya, di sini kita akan melihat beberapa VOTD ataupun vocabularies of the day. Jadi ini adalah vocabularies yang penting kalian pahami ataupun kalian hafalkan, yang nanti vocabulary ini akan kita masukkan ke dalam teks contoh exposition text ya. Jadi silakan kalian membaca kosakata yang ada di sini. Sebagian besar itu sudah, saya yakin kalian sudah paham, dan tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali. Yang pertama, busy, artinya sibuk. Kemudian ada juga tend, artinya kalian bisa baca sendiri saja di sini ya. Kemudian kalian fokus saja ke bagaimana cara membaca kosakata berikut dalam bahasa Inggris. Saya ulangi, yang pertama bacanya busy, kemudian tend, kemudian skip, and then actually, sebenarnya, and then benefits, kemudian reasons, alasan, kemudian ada juga feel, merasa, and then more, kemudian during, bacanya during, kemudian ada wars, and then aware, and then feels, and then kemudian brain, ada task, ada appetite, nafsu makan, appetite, kemudian ada throughout atau throughout ya bacanya, kemudian pile up, and then unhealthy, antonim dari healthy yaitu unhealthy, kemudian ada indeed, dan yang terakhir other. Inilah kosakata yang nantinya akan dimasukkan ke dalam contoh teks analytical exposition yang ada dalam video penjelasan kali ini. Selanjutnya kita mulai dari definition. Apa sih sebenarnya analytical exposition text itu? Dan mungkin sebelum-sebelumnya kita juga udah membahas, kita udah belajar tentang ada yang namanya descriptive text, yang mana itu adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu atau seseorang. Ada juga yang namanya narrative text, cerita dongeng gitu ya, masa lalu yang berupa fiksi. Kemudian ada teks recount, teks yang menceritakan pengalaman di masa lalu. Ada prosedur teks dan macam-macam. Kemudian kali ini kita membahas, mungkin bagi kalian ini sedikit berbeda gitu, atau mungkin ada yang baru dengar. Nah, mari kita mulai dari definisinya. Jadi, analytical exposition text itu adalah teks yang berisi pemikiran dari si penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Hal tersebut bisa berupa benda, kejadian, ataupun tempat. Jadi, teks ini adalah teks yang murni berisi pendapat aja, ya, berisi pendapat dari seorang penulis terhadap sesuatu hal yang ada di sekitarnya. Misalnya saat ini ada COVID-19 gitu ya, kemudian ada kewajiban memakai masker. Nah, si penulis ingin membuat teks eksposisi terkait fenomena memakai masker dimanapun kalau kita keluar rumah. Nah, bisa dia tulis misalnya, dan di teks tersebut bisa dia paparkan pendapat-pendapat dia tentang apa sih manfaatnya memakai masker selama masa pandemi ini. Nah, itu definisinya. Jadi kesimpulannya apa? Definisinya adalah teks yang berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian purpose atau social function. Tentunya
selain definisi tadi, analytical exposition text juga memiliki purpose atau tujuan dari dibuatnya tulisan teks ini gitu. Lalu apa tujuannya atau fungsi sosialnya? Yaitu adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas gitu. Namun ingat bahwa teks ini bukanlah teks yang persuasif atau teks yang berusaha untuk mengajak pembacanya untuk menyetujui pendapat yang dihadirkan di teks ini, bukan. Jadi tujuannya hanyalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik itu penting loh, ayo kita bahas sama-sama topik ini gitu. Jadi bukan memaksakan pembaca atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan pendapat yang ditulis, bukan itu, tapi adalah agar pembaca itu setuju atau yakin terhadap topik yang dibahas itu adalah sesuatu topik yang penting. Itulah tujuan ditulisnya text analytical exposition ini. Kemudian selanjutnya tentunya setiap teks dia punya structure sendiri begitu ya. Begitu juga dengan analytical exposition text ini, dia mempunyai generic structure khusus. Yang pertama itu adalah namanya thesis atau topic. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu namanya arguments atau elaboration. And then the last part, structure yang terakhir adalah conclusion atau juga disebut reiteration. Mari kita bahas satu persatu dari struktur analytical exposition text ini. Yang pertama adalah thesis atau topic. Thesis atau topic. Pada bagian thesis ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Thesis ini selalu bisa kita temukan tuh di awal paragraf pertama teks. Karena di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Jadi, kesimpulannya, thesis atau topik ini adalah pengantar dari topik yang akan dibahas di teks tersebut. Nah, tapi biasanya di paragraf yang pertama ini dia belum memberikan alasan-alasannya, hanya sebagai pengantar saja. Itulah namanya thesis atau topik. Next, kita lanjut ke structure yang kedua, yaitu arguments atau elaboration. Nah, di paragraf selanjutnya ini kamu bisa menemukan bagian arguments. Nah, penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Atau mungkin juga bisa 1, bisa 2, bisa 3, jadi nggak mutlak jumlahnya ditentukan. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Nah, tentunya arguments berbeda dengan opini biasa. Maksudnya di arguments ini bukan hanya sekedar pendapat saja, namun juga sebaiknya disediakan bukti-bukti yang mendukung pendapat tersebut. Itulah struktur kedua dari teks ini. Dan kita melangkah ke struktur yang terakhir dari analytical exposition, yaitu conclusion atau reiteration. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Conclusion atau reiteration berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Jadi itulah tadi 3 generic structure dari analytical exposition text ini. Yang pertama, thesis, pengenalan topik atau pengantarnya. Kemudian yang kedua ada arguments atau elaborasi dari pendapat-pendapat terkait topik yang diangkat. Dan the last one itu adalah conclusion atau reiteration yang berisi penegasan kembali posisi dan pendapat dari penulis, apakah dia setuju terhadap topik yang dibahas ataupun dia tidak setuju terhadap topik yang terjadi itu. Oke, selanjutnya agar kita lebih jelas dan lebih nyata terlihat di kalian seperti apa sih bentuknya analytical exposition text itu, mari kita lihat berikut adalah salah satu contoh analytical exposition text yang sederhana. Nah, bisa kita lihat judulnya di sini adalah The Importance of Having Breakfast. Jadi si penulis ingin menekankan atau memberikan pendapatnya terkait pentingnya having breakfast, pentingnya sarapan. Nah, sebagaimana struktur tadi, tentunya teks ini akan dimulai dari yang paragraf thesis
atau topik. Bagaimana penulis menjanjikan? Mari kita baca. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are 2 reasons why it is important. Nah, inilah yang namanya paragraf thesis. Perkenalan. Dia memperkenalkan, kalau kita terjemahkan di pagi-pagi hari yang sibuk, orang-orang cenderung untuk melewatkan sarapan mereka. Padahal sebenarnya ada banyak manfaat sarapan. Ini adalah 2 manfaat sarapan, kenapa itu menjadi sangat penting. Nah, seperti itu. Itu adalah pengantarnya atau bagian thesis. Next, di structure yang kedua, penulis memaparkan apa saja argumentasinya terkait pentingnya sarapan. Nah, mari kita baca bersama. Having breakfast helps us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually gives our brains the essential energy to function and focus better on task, so we can concentrate more. Nah, inilah argumen pertama si penulis, bahwa manfaatnya sarapan itu yang pertama adalah bisa meningkatkan fokus, karena sarapan itu bisa memberikan essential energy kepada otak kita untuk berfungsi dan fokus lebih baik terhadap tugas-tugas. Itulah argumen yang pertama. Kemudian penulis juga menyertakan argumennya yang kedua, yaitu di paragraf ketiga, dan mari kita baca bersama. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snacks with added sugar. So, if you do feel like snacking, have some slices of fruits. Nah, di bagian kedua atau paragraf kedua dari arguments, penulis menyertakan pendapatnya tentang efek samping jika kita tidak sarapan. Efek negatif, dampak negatif jika kita tidak sarapan, yaitu bisa membuat kita cenderung untuk suka snacking. Snacking itu bisa kita artikan ngemil ya. Ngemil dengan makanan-makanan yang tidak sehat, yang mana bisa menimbun unhealthy calories atau kalori yang tidak sehat. Jadi sebaliknya, kalau kita sarapan, nafsu makan kita jadi kita tidak cenderung untuk snacking karena sebelumnya sudah sarapan, begitu. Dan beliau juga penulis menganjurkan di sini bahwa agar kita menjauhi makanan-makanan yang diolah dengan tambahan gula. Kalaupun kita ingin ngemil, snacking, nah disarankan untuk memakan buah-buahan. Itulah 2 argumen yang dipaparkan penulis. Kemudian bagian terakhir yaitu structure ketiga, conclusion atau reiteration, penegasan kembali terhadap pendapat ataupun argumen ataupun posisi penulis terhadap topik pentingnya sarapan. Mari kita baca bersama. The 2 reasons above, to help us feel more focused and to control our appetite, are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Nah, itulah penutupnya. Jadi beliau menutupnya dengan 2 alasan di atas, yaitu untuk membantu kita merasa lebih fokus dan mengontrol appetite kita, nafsu makan kita. Hanyalah beberapa dari banyak alasan di luar sana mengapa sarapan itu penting. Tentu saja ada banyak manfaat-manfaat yang lain dari sarapan. Nah, begitu. Jadi jelas inilah contoh analytical exposition text yang mana berisi argumen-argumen atau pendapat penulis terhadap suatu topik yang bertujuan agar pembacanya yakin atau percaya topik ini adalah sesuatu yang penting tanpa memaksakan pembaca untuk menyetujui argumen yang ditulis oleh si penulis itu tersendiri. Alright everyone, insyaallah itulah materi kita pada video kali ini, dan jika kalian
punya masukan atau punya pertanyaan atau punya sesuatu yang untuk didiskusikan, silakan ketik di kolom komentar. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe ataupun bisa di-share ke teman kalian. Oke, baik, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Setelah sebelumnya kita bahas definisi, kemudian kita bahas purpose, tujuan teks ini, kemudian kita bahas juga generic structure-nya. Terakhir kita akan bahas language feature ataupun ciri-ciri kebahasaan. Nah, dikarenakan teks ini adalah teks yang memaparkan tentang argumen dan tidak mau dipengaruhi oleh waktu, maksudnya tidak menceritakan sesuatu yang di masa lampau ataupun prediksi sesuatu yang di masa depan, maka language feature-nya, ciri kebahasaan yang pertama adalah teks ini menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja ke-1 dan to be yang digunakan adalah am, is, are, disesuaikan dengan subjeknya. Begitu. Di sini bisa kita lihat, silakan dibaca beberapa contoh kalimat simple present tense yang ada pada teks yang baru saja kita bahas. Next, ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya experience, ada feel, kemudian know, kemudian realize, sense, think, dan lain-lain. Bisa juga misalnya believe, ya. Intinya karena berupa pendapat, maka kata-kata yang bisa mengekspresikan feel ataupun pikiran ataupun perasaan dari si penulis. Itulah ciri kebahasaan yang kedua. Next, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada addition untuk penambahan. Contohnya misalnya besides, di samping itu, gitu. Atau in addition sebagai tambahan, dan juga further, lebih jauh lagi. Nah, ini adalah conjunction yang kita gunakan untuk menambahkan sesuatu argumen. Next, number 2, comparisons atau conjunction yang berfungsi untuk pembanding. Seperti contohnya but, tetapi, vice versa, sebaliknya gitu ya, bolak-balik, and then meanwhile, sementara itu, dan ada juga on the other hand, di sisi lain. Nah, itu untuk menunjukkan perbandingan. Kemudian ada juga internal conjunctions untuk menunjukkan waktu. Misalnya ada kata second, then, next, after that, gitu. Dan terakhir internal conjunctions untuk menunjukkan cause effect, akibat, satu sebab akibat. Contoh katanya antara lain consequence, konsekuensinya, gitu. Atau as a result, sebagai hasilnya, atau so, jadi, atau bisa juga the result, dan hasilnya adalah itu. Dan ciri kebahasaan yang terakhir adalah teks ini menggunakan causal conjunctions atau reason why atau sebab akibat. Misalnya kata as a result, because, by, consequently, despite, due to, ya due to sama seperti because of, kemudian for that reason, terhadap alasan itu, bla 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 bla, etc. dan lain-lain. Ya, itulah yang kita bahas di video ini tentang topik utama kita, yaitu analytical exposition text. Thank you for your attention. Semoga video ini bisa memberikan informasi maupun pembelajaran lebih pemahaman kepada kalian terkait materi analytical exposition text. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.